1.000 lebih Pak. Menang wis menang. Hampir sama loh 20. Yang bingung. Kalau ada yang bingung nggak tahu, tapi Yang bingung saya nggak tahu. Yang absen. Oke, baik. Yang bingung itu. Oke, yang bingung tadi confidence kenapa? Confidence itu lebih penting daripada kompetens. So, kalau ya, saya nggak mau Pak Pinca yang lain. Waduh, parah. Boleh. Nanti Pak Pinca nanti ya. Oke Pak, buat sini. Tadi confidence kenapa Bu? Karena kalau kita berbicara dengan confidence, lawan bicara kita itu, teman bicara kita itu akan percaya. Mungkin ada yang salah kita. Oke, meskipun itu tak terlalu kompeten. Iya. Karena kalau kompetensi itu kan bisa dipelajari, tapi confidence itu dia seperti melekat pada dirinya. Oke, jadi kalau misalnya meskipun nggak kompeten, kalau ada confidence maka orang lain akan melihat bahwa seolah-olah ada kompeten. Ya, Betul. betul. Ulangi dulu. Siapa lagi tadi yang confidence? Betulkah begitu? Ya, saudara kembar tadi Pak Nur yang belum ngomong Pak Nur Hadi. Ya, silakan Pak. Ya, apakah betul tadi confidence lebih penting kata Ibu Ayu? Kalau confidence kompetennya kelihatan orang kompeten gitu. Ya. Terima kasih. Perkenalkan saya Hadi dari Yes, Lampung. Ya. Jadi kami bebas berpendapat. Ya. Kalau saya memilih dulu, kenapa? Dengan kita PD, dengan kita percaya diri, ya, percaya diri, kita sampaikan kepada baik ini sebagai seorang lawyer dan sebagai maupun ahli, maka lawan bicara kita akan melihat kita dengan itu akan yakin dan percaya diri. Ini pernah saya praktekkan. Mohon maaf sebelumnya, saya dulu pernah jadi kepala desa Pak. Jadi saya berangkat dari nol. Kemudian pendekatan kepada masyarakat menjadi visi dan misi sampai akhirnya saya dan selesai. Nah, saya sekarang berhenti kemudian jadi Lawyer. menjadi lawyer. Nah, dengan modal percaya diri saya kepada masyarakat, mendekatkan memberikan visi dan misi kita untuk desa, mereka percaya kepada saya. Dengan mata pilih 5.000 saya dapat 3.500 dengan calon 5. Ya, artinya ini bukan ini lah ya, tapi membuktikan dengan percayaan kita, dengan keyakinan kita bahwa orang itu secara tidak langsung akan tersugesti dengan kita. Artinya sebelum Bapak dipilih menjadi kepala desa, apakah Bapak sebelumnya kompeten sebagai kepala desa? Kepala desa. Belum. Artinya dia nggak kompeten jadi kepala desa, tapi karena dia pede dipilih jadi kepala desa. Betul ya? Oke. Wah, Pak, mulai panas nih. Tapi iya Pak. Ya, Pak. Jadi kepala desa, saya juga koordinator gabungan. Jadi Bapak merasa paham lah ya. Oke, baik, bisa. Terima kasih. Baik, satu lagi boleh. Sebelum nanti ke kompeten. Pak Pinca harus jawab juga kan? Harus bicara. Diambil Pak Agus. Kasih dua orang itu. Silakan didengarin dulu ya. Kontrol ya Pak Agus nih. Gagal nih. Oke. Kalau nanti itu anaknya masih normal. Karena dia PD dulu, nggak menguncang dia sehingga dia bicara pun lancar. Oke, baik. Cukup Pak? Ya, PD. Ya, udah. Artinya percaya diri, punya keyakinan. Nah, kalau masalah kompetensinya ya, ini ilmuannya itu bisa dipelajari sama. Oke. By doing. Siap, terima kasih. Boleh tepuk tangan dong, ya. Oke. Pak, saya kasih mulai 3 menit. Pak bisa boleh? Bahasa bisa dengan baik dan benar ya Pak? Baik.
tidak gunakan oleh daerah ya Pak. Berat. Terima kasih Pak Edi Santoso. Baik. Siap. Jadi begini Pak, kalau kita percaya diri dulu terhadap sesuatu yang ingin kita lakukan, maka sukses ada di depan mata. Tapi apabila kita menggambarkan kita kompeten itu, artinya kita harus menunggu kita jadi dulu, baru kita berani, maka terlambat. Oke, baik. Pada Bukan. Ya, dulu ya. Koko masih gabung. Terima kasih baik ya. Nah sekarang yang kompeten. Nah, apakah setuju? Masih setuju kan? Kenapa harus kompeten dulu baru pede? Iya. Tiga orang lagi nih. Pak. Hai. Guys, Pak Menol ya. Go. Kalau saya simpel, ketika orang punya kompetensi yang baik, maka apapun akan menjadi mudah. Pede. Iya. Kan jadi pede ya. Rasa percaya diri akan muncul energi. Karena dia mampu. Dia kompetensi. Tapi kalau orang pede, maaf, ini berbeda. Ya, nggak apa-apa, ini harus beda Pak. Memang harus beda. Kita cari Pak, nanti tersinggung teman-teman. Aku mulai. Ya, ini Pak, saya bersuara ya. Bersuara dia Pak Hakim. Tadi yang kompeten siapa? Bu Hakim. Semua. Bukan lagi persidangan. Ya. Ya, suara Tuhan Jadi begini, untuk saya harus membuat PD itu, kita terutama kita para suami itu, ya kunci daripada kita para suami itu membuat kita PD atau panjang umur itu tenangkan istri. Itu yang pertama Pak. Kenapa sekarang saya harus ngomong begitu Pak? Ya. Banyak daripada orang-orang yang pensiun ini setelah dia pensiun sakit mati. Kenapa? Karena tidak bisa dia tenangkan istrinya. Karena kunci daripada istri, saya sudah tahu kunci istri. Karena kunci daripada istri itu harus dia melihat uang. Istri tidak perlu kita kasih uang banyak, tidak perlu. Yang penting dia melihat uang. Karena dia tidak tahu, karena dia tidak mau tahu bapak tidak punya uang atau apa. Jika ada kebutuhan, dia harus ada uang. Karena tidak ada uang, resikonya bapak akan diomel-omel terus sama istri. Ketika diomel terus sama istri, sakit-sakitan mati lah bapak. Ulang. Itu ya. Jadi intinya di sini ya. Kita kompeten. Sampai dia kompeten kalau kompeten dia dapat istri, maka pede. Ujung-ujungnya Pak. Ini soal perempuan deh. Oh, ini juga. Oh, ini kompeten. Ya, boleh. Ya, terima kasih. Saya bilang Pak Hakim ini memang seperti yang saya bayangkan. Berarti orang punya kompetensi, baru dia punya kepercayaan diri. Yes. Kompetensinya yang diasah. Ya. Karena kalau kepercayaan diri lebih diunggulkan, utamakan, kayak bonek. Dia boleh dulu. Saya bisa main. Saya main ada realisme. Dari realisme saya ngomongnya kompetensi ini digali, kita mampu yang baru saya pilih. Oke, siap. Tepuk tangan buat Audin dong ya. Ibu Hakim mau ya. Istri mau ada duit. Oke. Dengan Ibu? Ibu Akmal, oke. Ya, ngomong Pak Audin ini sebenarnya sama mas saya. Bonek juga sebenarnya. Tapi ngomong Audin Pak. Sama-sama global. Terima kasih Bapak. Tadi saya memilih Kompeten, siap. Kenapa kami memilih kompeten?
Iya. Oke, gini, Pak. Saya akan akhiri ya, konfiden berkompetensi. Jadi begini, Pak. Mana sih lebih dulu? Saya kasih disclaimer dulu ya, Pak ya. Tolong pertanyaan saya ini jangan dijawab. Mana yang lebih dulu konfiden atau kompetensi? Oke, gini Pak. Saya mau tanya lagi. Ya, sebenarnya mana yang dulu konfiden atau kompetensi? Nah, ini kontekstual ya Pak. Kalau tadi Bapak Ibu ngomongnya tergantung kan? Ya tergantung kalau ibu terletak gitu kan ya. Makin sore kan ya. Jadi kalau confidence itu dibutuhkannya kapan sih? Setiap hari Pak. Confidence itu dibutuhkannya adalah untuk hal-hal yang tidak berakibat fatal. Ya? Ya. Resiko. Nggak menanggung resiko yang fatal, yang berakibat pada kematian, berakibat pada kerugian yang besar, berakibat kehilangan klien misalnya dan sebagainya. Nah itu confidence dibutuhkan. Ya. Kalau bilang setiap hari ya betul setiap hari. Ya. Tapi kalau misalnya begini, satu contoh ya. Bapak Ibu nih ngomong-ngomong kalau ngomongin Pak Hakim pasti tahu tentang segala sesuatu apa namanya pasal-pasal yang ada. Ngomong Pak Bambang, apa yang paling Bapak nggak ketahui Pak? Pengetahuan tentang apa yang Bapak nggak tahu sama sekali? Atau tentang mungkin apa olahraga? Bapak hobi olahraga nggak? Enggak. Hobinya apa? Sepak bola. Olahraga apa yang paling Bapak nggak tahu? Balap mobil, oke. Pak Hakim nggak tahu tentang balap mobil, tapi Bapak kalau disuruh cerita tentang balap mobil, disuruh maju ke depan, kira-kira berani nggak? Insya Allah Pak. Meskipun ngomong ya balap mobil itu ya balapan antar mobil. Nah, jangan apa-apa, itu tanya itu. Tidak ada resiko. Bakal menyebabkan kematian kan? Bakal menyebabkan kekeringan kan? Kerugian mungkin apa? Paling cuma keringat dingin, ya kan? Nggak bakal pingsan, nggak bakal mati Pak. Oke? Jadi hal yang tidak sifat fatal, tidak berikan pada mungkin tadi itu kerugian segala macam, ya pede aja gitu. Ya, pede dulu Pak. Saya setuju. Konflik kompeten akan ngikutin nanti dengan sendirinya, apalagi sekarang udah zaman canggih Pak ya. Iya. Ada orang bisa bahasa Jepang nggak bisa, saya kirim ke Jepang. Pede nggak? Mau nggak Pak? Berani nggak? Berani aja, nggak bisa bahasa Jepang. Gampang Google ya, Google Translate. Saya waktu ke Turki nggak bisa bahasa Turki Pak. Bisa nggak? Bisa. Google Translate aja, saya ngomong gini aja. Oke, ngomong Turki saya bilang oke. Oh ya oke, jadi Pak. Ya kan? Tapi kompeten. Ya kan saya nggak kompeten. Tapi saya confident. Kalau yang kompeten HP-nya Pak. Kompeten HP-nya. Tapi kuncinya Pak, tenangkan dulu istri. Oke ya, jadi kita teman-teman ya, confident sesuatu yang tidak fatal Pak. Setuju Bapak Ibu ya? Kalau tadi mengambil keputusan, ya sebagai hakim, negosiator, arbiter, pengacara, advokat, ya harus kompeten. Satu contoh begini, Bapak Ibu naik pesawat terbang nih. Suatu ketika, saya nggak tahu kenapa, mungkin karena ketinggian, karena apa, ternyata pilot dan co-pilot pesawat itu Nggak punya kemampuan. bukan cuma pingsan, koma. Nggak ada pilotnya, nggak ada co-pilotnya. Ngomong-ngomong pramugari dan pramugari, ini sih Cantik. cantik. Ya ngomong-ngomong, mereka akan Ini memilih. bukan fitnah ini Pak. Bukan. Ngomong-ngomong akan memilih penumpang pengganti yang menggantikan pilot itu yang bisa menerbangkan pesawat terbang atau yang berani menerbangkan pesawat terbang. Yang berani. Ya. Yang berani. Aduh ya, nah, jadi pilihan pertama karena menyangkut nyawa kita ya. Nah, yang fatal tanya dulu siapa yang bisa menerbangkan pesawat terbang. Saya karena Nggak saya ada. mungkin. Bukan. Kalau nggak
Jadi itu ya Bapak Ibu ya. Sesuatu yang fatal harus percaya. Semangat Bapak Ibu. Tanda tangan dong Bapak Ibu semua. Kita akhiri Pak, jangan coba-coba pede kalau di tombol pesawat yang banyak itu bingung kita apa yang harus kita tombol. Ya sama lah, Bapak kalau misalnya ada orang harus dioperasi, dokter semua nggak ada. Ilmunya dari buku doang. Baik, kita lanjut ke sesi berikutnya, Bapak. Boleh tampilkan? Tampilkan Neng. Ya kak. Baik, Bapak Ibu sekalian, Pada suami sesi kita sore hari ini. Ya kita akan belajar tentang yang tadi disampaikan oleh Pak Hanan yang bukan dari Padang. Ya, bagaimana Pak Hanan bisa membaca mata, ya? Ya. Nah, jadi sesi kita adalah Kalibrasi adalah kalau terkait dengan instrumen adalah membandingkan suatu alat ukur terhadap alat ukur yang secara spesifikasi jauh lebih akurat dibandingkan dengan alat yang diuji. Oke, siap. Tepuk tangan dong. Yang lebih semua, tepuk tangan dong. Ya, betul ya. Iya, Pak Vincent. Vincent. Pak Vincent, ya. Pak Vincent memang pintar dan cepat. Tapi pintarnya dari bahasa Inggris. Pintarnya bahasa Inggris. Iya. Kalau bahasa daerah nggak pintar. Daerah nggak pintar. Oke. Jadi betul ya. Kalibrasi adalah sebenarnya dari untuk mengukur ya. Ukur. Menentukan ukuran sesuatu. Ya, itulah kalibrasi, mengkalibrasi. Jadi mengukur ulang, calibrate. Akurasi. Ya, akurasinya tepat nggak? Nah, kalau Bapak Ibu pernah pasti ada apa? Dulu iPad gitu ya. Kalau iPad itu atau mungkin laptop yang disentuh tuh, kadang-kadang kan kalau yang disentuh itu, yang suka disentuh-sentuh, kadang-kadang suka nggak tepat sentuhannya. Benar, Pak. Saya dipikirin ya, gini. Ya Pak Hanan, kemudian dulu buat Pak Hanan dan buat dulu. Nah, manusia kita itu Tuhan itu menciptakan 3 makhluk, ya kan? Ada manusia, ada malaikat dan jin. Nah, jadi kadang-kadang ada suara-suara yang baik dan ada suara-suara. Suara jin. Iya. Teman-teman yang ngomong ya. Bukan Bapak yang ngomong ya. Ya, jadi teman-teman gini, ini mengukur sesuatu, ya, mengukur sesuatu calibration. Nah, kalibrasi ini tetapi tidak berhubungan dengan kayak tadi ya Bapak ya, kalau memang secara harfiah adalah alat untuk mengukur. Tadi kalau ngomongin soal tadi sentuhan tadi, biasanya kalau touchscreen itu kadang-kadang kita meleset ya, kita sentuh begitu ternyata melenceng, ternyata nggak pas. Nah itu perlu dikalibrasi, perlu diukur lagi dan supaya pas. Nah yang kita pelajari kalibrasi ini, ya kebetulan untuk sesuatu untuk aja. Oh iya. Oke, jadi gini teman-teman. Supaya ada penolong komputer di sini. Nanti, oke. Jadi kalibrasi adalah penolong berusaha. Jadi maksudnya gini. Yang dimaksud di sini yang kita pelajari nanti bukan mengukur alat, tapi mengkalibrasi diri kita dan orang lain, Pak. Nah, ini buat para wanita yang cantik, ibu-ibu di sini. Ini, mohon maaf tadi. Kalau yang ibu buat saya agak sensitif kalau bilang single gitu. Pada single semua kan? Semuanya, Pak. Oh, semua. Semua. Oke. Dan pasti kalau ada ibu yang punya anak, ya kan? Bapak ibu yang punya anak pasti bisa melakukan kalibrasi melihat perubahan-perubahan daripada anak kita. Ya? Ya kalau tadi gimana? Ya suami juga bisa. Ya perubahan suami, perubahan istri juga bisa. Tapi yang saya mau contoh paling gampang aja. Ibu ya, buat apa? Bukannya besar-besar semua. Enggak.
waktu dulu anak masih kecil ibu, kalau anak-anaknya masih kecil masih sehat-sehat, biasanya mukanya bagaimana? Ceria, mukanya ceria, kemudian apa lagi? Lucu, banyak bercanda, banyak ngomong, cerewet ya. Suka lari sono, lari sini, main-main, lari-lari. Pokoknya ini kondisi sehat. Kalau kondisi sakit gimana? Atau ada perubahan mau sakit? Dia tadi saya jadi dia kemudian apa lagi? Kita pertanyaan makannya merah mungkin ya. Makin manja, pengen dimanja. Itu makanan kayaknya. Iya kan? Gak cuma anak-anak bu. Bapaknya juga pengen dimanja ya. Kalau ini, bulan-bulan kan saya itu ya. Oke ya, nah itu akan migrasi Bapak Ibu. Ya, perubahan yang terjadi dalam diri seseorang dan kita melihat itu, perubahan itu, kita sebenarnya sedang melakukan kalibrasi. Itulah kenapa tadi Pak Hanum bilang, oh dari bicara ya matanya terang atau enggak, bersinar apa enggak, saya tahu punya duit atau enggak, karena kalibrasi. Ya, cara jalannya bagaimana itu kalibrasi. Nah itulah yang akan kita pelajari. Nah ini akan seru banget, kita akan latihan sama-sama nanti. Akan sangat seru, jadi Bapak Ibu jangan dilewatkan. Tolong yang mungkin ada penyakit agak-agak gitu ya, tolong dibuang sekarang karena akan rugi banget nih kalau kayak gitu ya. Oke, saya akan buka ya. Boleh next ya, lanjut dulu ya. Nah nih, apa sih yang kita mau lihat? Boleh buka. Terus siapa lawannya bisa, siapa kawan bicara kita, siapa? Apakah mereka memahami pikiran Anda? Bagaimana Anda tahu mereka memahami Anda, pikiran Anda terhadap mereka ataupun sebaliknya? Ya. Jadi calibration adalah untuk membaca pikiran seseorang. Ya itulah calibration. Oke. Nah, ngomong-ngomong membaca pikiran, tadi kalau kita bicara hipnosis, ya. Kalau Bapak Ibu lihat di TV, seolah hebat banget ya menghipnotis itu. Iya. Nah, orang yang menghipnotis kayaknya hebat banget. Iya, betul Pak. Kita ini tidur, ya kan? Tidur. Mau yang hakim ya? Hakim nggak mempan, Pak. Nggak mempan. Nah, kenapa kok dia bisa gitu ya? Kenapa? Karena dia bakal kalibrasi. Seorang pilot itu melihat. Karena pada dasarnya begini. Nih, ini dasar hipnosis. Hipnosis adalah, jadi tulisannya bukan hipnotis, Pak. Ya, saya info ke Bapak, bukan hip. Jadi kalau Bapak bilang gini hipnotis, ini sebenarnya salah apa? Ya, ini kan dari bahasa ini hipnotis, ya, hipnotis. Nah, kalau sebenarnya adalah hipnosis atau hipnosis. Jadi kalau hipnotis ini orang yang hipnosis adalah disebut hipnotis, ya. Nah, pada dasarnya tidak semua orang bisa dihipnosis, kan? Jadi saya ngomongnya hipnosis, bukan hipnotis. Kalau hipnotis adalah pelaku yang menghipnosis, ya. Jadi nggak semua orang bisa dihipnosis. Orang yang semakin dia pintar, semakin mudah dihipnosis. Wah, hati-hati Pak Hakim. Nah, ini benar semua nih. Advokat benar semua nih. Jadi kalau bicara bahwa, oh semakin kita sudah dihipnosis, salah. Semakin kita seseorang semakin mudah dihipnosis. Terus, ya. Semakin bodoh seseorang semakin sulit. Ayo kita tes dulu nih. Nah, kenapa bisa begitu? Karena ini Pak. Bapak Ibu. Ya Pak. Masuk kanan. Itu di kasut. Oh, dicontohin hakim itu. Kamu dihipnotis. Oh, itu kan. Ya Pak Haji. Pak Haji begitu. Ya saya bingung soalnya. That's hypnosis. Ya. Karena dia pintar.
Karena hipnosis itu dasarnya adalah ini, Pak. Komunikasi. Artinya kalau bicara komunikasi, kalau orang yang bodoh, ngerti nggak komunikasi? Diajak ngobrol kira-kira nyambung nggak? Nggak nyambung, Pak. Bagaimana dia memahami arahan seorang hipnotis? Kalau dia nggak ngerti arahan dari hipnotis itu, nah diperlukan orang pintar dan dia bisa nyambung, ya kan? Kalau misalkan ATM-nya, lah orangnya ATM mau posisi orang apa sih? Nggak ngerti dia, nggak bisa hipnotis. Ya, jadi tidak semua bisa. Jadi semakin dia mengerti komunikasi, semakin gampang hipnosis. Ya Pak? Oke. Nanti lah. Kemudian gini, belum nanya. Saya jangan dulu. Karena kalau nggak habis waktunya. Sebentar lagi jangan keluar ya. Sabar, sebentar ya. Menarik ini. Karena memang hipnosis itu adalah komunikasi. Ya, the art of communication. Bagaimana seni berkomunikasi itu hipnosis. Jadi gitu. Semakin kritis seseorang, semakin sulit dia hipnosis. Jadi kalau orang-orang yang dalam tanda kutip ngeyel bohong, dikasih tahu apa, gue udah percaya lalu apaan sih itu? Nggak bisa, ya? Coba, tapi iya, bukan kayak maksudnya ya. Tapi memang kelihatan Pak, kelihatan kritiknya ngeyel bohong. Oke, gitu. Nah, sebentar, karena Pak Gus ini nanya apa Pak Gus? Termasuk itu kayak Hanya satu saya bertanya saya. Itu jangan cuma yang satu proses sih. Tapi udah 4 tahun saya minta nggak dikasih Pak. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa nanti yang undang kami ya. Boleh kalau cinta aja cinta ya. Ya tadi saya bilang Pak Ibu nggak usah mikirin. Ini berapa sih cinta? Aman. Kayak Tapi saya tahu sinar mata. ya, tahun lalu kami diundang oleh salah satu juga peserta yang tahun lalu diundang di bulan Maret kalau nggak salah ke Balikpapan. Ini dari sini, oh, ibu ya? Yang dari sini Balikpapan ini. Ya saya diundang ke Balikpapan. Dia SPSI serikat dari Bontang. Saya diundang ke sana. Ya. Berapa cincang ya Pak? Oke, nah berikutnya adalah begini Pak. Nanti kalau Bapak belajar lebih lanjut, ada namanya preferensi orang, ada visual, auditory, kinestetik. Nah, orang-orang yang belajar hipnosis, dia belajar ini, bahwa ternyata nih, kita semua di ruangan ini terdiri dari 3 ini. Kalau nggak visual, auditory, dan kinestetik. Ya. Gambarannya begini. Nih, kalau hipnosis belajar 3 ini. Gimana ngadapin orang visual, orang auditory, orang kinestetik? Kalau orang visual nih, Bapak pernah nggak? Ada ketemu orang atau mungkin pernah dengar gitu, ada orang nawarin jam tangan. Iya. Gak kenal, ini Rolex dan dia pakai logat, mungkin logat seolah dia gak mau ngomong bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Ya, ya, Pakci ini Rolex nih Pakci, gitu ya. Nada bicaranya dibuat berbeda, oke? Itu auditory, untuk kenal orang auditory. Visualnya ditunjukkan jam tangan, ini Rolex loh Pakci. Nah itu, oke? Buat Pakci 1 juta aja. Kemudian kinestetiknya adalah dari gerakan motorik, ya perasaan dipegang, ya dipegang jadi makanya gini. Nah, ini hipnosis itu tadi itu kalau seseorang ya ini singkat saja Bapak itu harus tahu juga kalau seseorang itu cenderung visual. Ada yang nelpon, lalu Bapak dapat undian ini 100 juta. Ya, Bapak ini. Kalau Bapak cenderung orang yang visual menggunakan mata, Bapak dapat telepon mungkin nggak akan kena. Apalagi Bapak orang yang kritis. Wah, kritis.
apalagi mungkin agak-agak bebal, agak-agak nggak ngerti komunikasinya gitu ya. Maka nggak akan kena Pak lewat telepon. Iya. Jadi orang-orang yang ditelepon dan kena itu orang-orang yang auditori. Orang yang nggak perlu lihat barang, nggak perlu lihat sesuatu. Oke? Sesuatu apa ya? Apapun lah. Makanya kadang-kadang prognosis yang dia ketemu langsung dia akan gunakan tiga-tiganya. Ya ditunjukkan barang, ya organnya, ya sentuhannya. Mungkin itu. Ya Bapak Ibu harus menguasai itu. Dalam konteks begini loh. Ya Bapak Ibu, bagaimana sih kita berkomunikasi tadi? Yang pertama ya kalau hakim ya pakai baju hakim dong ya kan? Oh itu hakim beneran tuh, ini pengacara tuh, wah jadinya. Kalau nggak gitu enggak. Oke. Jangan apa yang dilihat gitu kan? Masuk pengacara sepatunya loh. Disuruh macam gerak. Kumisnya gerewelan. Pakainya belakang. Ya gampang Pak mengajarkan orang yang visual dengan penampilan Anda, dengan teori Anda. Kalau orang auditori dengan suara Anda. Jadi Bapak Ibu, wah gitu ya, menurut saya sebaiknya. Nah mungkin gitu. Nanti sesuaikan tadi itu ya, kalau di auditori bisa gitu. Kalau kinestetik, udah Pak, ini Pak ya, kontraknya gitu Pak. Ajak seluruh terlibat secara emosional, bayangin Pak. Kinestetik itu udah perasaan Pak. Bayangkan Pak, atas tindakan Bapak, bagaimana nasib keluarga Bapak? Bayangkan kalau Bapak